Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الطلبة رحمني الله وإياكم وبارك الله فيكم. مرحبا بكم في هذا المعهد المبارك إن شاء الله. Selamat datang kepada para penuntut ilmu di ma'had yang mulia ini insyaallah ta'ala. Kedatangan kita di ma'had yang mulia ini merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap umat manusia. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat dia siap untuk mendapatkan kemuliaan lah yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk bisa datang ke tempat-tempat semacam ini. Tidak semua kaum muslimin bisa duduk di sini seperti antum duduk di sini. Bahkan tidak semua ahlu sunnah salafiyin mereka bisa duduk di tempat-tempat semacam ini. Oleh karenanya hendaklah kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat agung ini. Betul-betul bersyukur. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntun kita, tidak menolong kita untuk melangkahkan kaki kita ke ma'had kita ini, sungguh kita tidak akan bisa datang kembali ke sini. Dan buktinya sudah banyak. Setelah antum pulang kemarin beberapa waktu yang cukup lama, ternyata banyak wajah-wajah yang tidak kembali lagi ke sini. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali, itu merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kemudian ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu memiliki keutamaan yang sangat agung dan mulia. Seperti yang kemarin telah disampaikan oleh Saudina Al-Fadil Abu Hammam hafidhahullah ta'ala. Ilmu memiliki keutamaan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu azza wa jal
Beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun bagi orang-orang yang niatnya sahih, bagi orang-orang yang niatnya benar. Beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, raf'ul jahli an nafsik wa an ghairik. Engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Kita semua ya kawan terlahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Siapa di sini yang terlahir langsung pintar? Ada? Tidak ada. Semuanya terlahir dalam keadaan nol, tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanya menangis dan meminta air susu. Oleh karenanya, ketika seorang sudah beranjak dewasa, dia membutuhkan ilmu, Oleh karena ya kawan, ketika kita belajar datang ke sini, coba dicek kembali niatnya, ikhlas atau tidak. Untuk apa antum ke sini? Nah, jadi ilmu kedudukannya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun. Bagaimana tidak ya ikhwan? Sedangkan ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ilmu adalah huda, petunjuk, yang dengannya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan al-huda. Para ulama menjelaskan al-huda maknanya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar maknanya al-amalus salih. Bagaimana tidak ilmu itu mulia, sedangkan dia adalah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, mereka tidaklah meninggalkan, tidak pernah mewariskan harta benda, tidak pernah mewariskan dinar, wala dirham, wala rubbiyah, wala dolar, enggak pernah. Yang mereka tinggalkan adalah sesuatu yang jauh lebih agung daripada itu semua, yaitu al-ilmu syar'i, ilmu agama. Maka ketika kita bisa mengambil ilmu agama ini, sungguh itu kemuliaan yang sangat besar. Dan itu terang-terangan, dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan akan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas rata-rata orang yang beriman derajatnya. Manusia ini ikhwan terlahir dalam keadaan sama. Tidak ada bedanya antara orang Arab, orang Indonesia, orang Afrika, orang Bangladesh, orang manapun. Sama, nol. Tidak membawa apa-apa, tidak punya ilmu, sama. Tidak ada yang membedakan. Setelah mereka terlahir ke dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih di antara mereka untuk dijadikan orang-orang yang mulia, yaitu dengan memberikan keimanan kepada mereka, sehingga orang yang beriman derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas rata-rata manusia yang lain. Kemudian di atas orang-orang yang beriman ini, di antara orang-orang yang beriman ini masih ada orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya. Siapa mereka? Orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Surga ya kawan, antum kenal surga? Pernah dengar tentang surga? Subhanallah. Kenikmatan sebuah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan yang dicari oleh semua manusia, baik orang mukmin ataupun orang kafir.
Orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengejar surga. Orang-orang Nasrani yang tersesat jalannya, mereka mengejar surga. Bahkan mereka mengklaim mereka lah penduduk surga, selain mereka bukan penduduk surga. Karena mereka tahu keagungan nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala hanya akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Kan begitu. Ayat dalil sangat banyak tentang itu. Kemudian jalan menuju surga ini, ikhwan, akan Allah mudahkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Jadi antum persiapan dari rumah, berjalan kaki, naik motor, naik mobil, datang ke sini, mempersiapkan segalanya, datang ke majelis ilmu, itu adalah langkah-langkah yang mulia, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surganya yang dipenuhi dengan kenikmatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Kata Allah, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, yang saleh, surga, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terpikirkan dalam benak-benak manusia. Karena saking indahnya, lezatnya, nikmatnya, apa yang ada dalam surga, tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, itu sedikit tentang keutamaan menuntut ilmu, yang dengannya diharapkan kita betul-betul bisa bersyukur tentang nikmat yang agung dan mulia ini. Bersyukurlah menjadi seorang talibul ilmi, seorang yang Allah banggakan, seorang yang Allah banggakan, seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para penuntut ilmu. Nah, kemudian ketika kita mengetahui keagungan ilmu yang sangat luar biasa, yang saya sebutkan tadi hanya sedikit darinya. Keagungan ilmu jauh, dan dalil-dalil yang menunjukkan akan itu sangat banyak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, keutamaan-keutamaan ilmu lebih dari 100 keutamaan. Ketika kita mengetahui keagungan ilmu ini, dan tentu syaitan juga mengetahuinya, iblis mengetahuinya, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam, membiarkan kita mencari ilmu dengan mudahnya. Iblis tidak akan pernah tinggal diam, membiarkan kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Nggak akan pernah. Karena dia adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghalangi kebaikan dari umat manusia. Dan kebaikan yang paling pokok, yang apabila kebaikan ini dimiliki oleh manusia, manusia ini akan menjadi orang-orang mulia, adalah ilmu. Maka syaitan tidak akan pernah ridho melihat kita bisa menuntut ilmu dengan mudahnya. Dia akan berusaha memasang jeratan-jeratan, dia akan berusaha memasang jebakan-jebakan, dia akan berusaha memasang penghalang-penghalang yang dengannya manusia bisa terhalang dari ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu, atau dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talbisu Iblis mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna awwala talbisi iblis ala nas, sesungguhnya awal talbis iblis, awal perangkap iblis, awal tipu daya iblis yang diberikan kepada manusia adalah sadduhum anil ilmi, menghalangi manusia dari ilmu. Jebakan pertama yang akan dipasang oleh iblis adalah menghalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Li'anna al-ilma nur,
Karena ilmu adalah cahaya, dan ini jelas. Li'anna al-ilma nur, ilmu ini adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum, maka apabila iblis itu berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabadahum fit dhalami kaifa syaa, maka dia akan bisa menghajar, menghabisi manusia itu di kegelapan semaunya sendiri. Al-ilmu nur ya ikhwan, ilmu itu cahaya, dan iblis adalah musuh bagi umat manusia. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan, jangan ikuti perangkap-perangkap syaitan. Dan salah satu, bahkan yang pertama kali dipasang oleh syaitan adalah menghalangi manusia dari ilmu agama. Karena ketika seorang tidak punya ilmu, dia gampang dibodohi. Dia gampang dibodohi. Antum gak punya ilmu tentang uang, misalkan antum pergi ke warung membawa uang 100.000, membawa uang 100.000, antum gak tahu bedanya antara 100.000 dengan 10.000, hatta dengan 2.000. Antum datang ke warung beli jajan yang harganya 500 rupiah. Pedagangnya tahu, wah ini orang gak tahu duit. Kalau pedagangnya mau membodohi antum, membohongi antum, mudah, sangat mudah. Begitu pula ilmu. Oleh karenanya, kalau kita lihat sejarah bagaimana kesyirikan, perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salam, kapan terjadi? Bukan di masa-masa orang-orang soleh itu masih ada. Bahkan bukan sebentar setelah orang-orang soleh itu meninggal dunia. Kata Abdullah bin Abbas, setelah orang-orang soleh itu meninggal dunia, kemudian berjalan kurun waktu yang lama sehingga ilmu dilupakan, syaitan baru masuk, memberikan bisikan kepada mereka bahwa orang-orang dulu membuat patung-patung ini, gambar-gambar ini supaya disembah. Ini syaitan membodohi manusia yang sudah jauh dari masa itu, sehingga nggak punya ilmu, mudah dibohongi, akhirnya disembah patung-patung itu. Kalau kita kelahi dengan sesama manusia enak, meskipun kita tidak bisa melawan, kita bisa kabur, kan begitu. Tapi kalau musuhnya itu syaitan tidak terlihat, ketika kita tidak bisa melawan, enak saja, kita mau ke kiri dia ada di kiri, kita mau ke kanan dia ada di kanan, kita mau lari ke belakang dia ada di belakang, karena dia tahu kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Maka perhatikan itu. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, hendaklah kita berusaha semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mengumpulkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita berhati-hati dengan maksimal dari perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dari mendapatkan ilmu agama tersebut. Dipahami apa saja yang bisa menghalangi kita dari ilmu agama. Penghalang dari ilmu agama itu ikhwan sangat banyak. Akan kita sebutkan di antaranya saja. Penghalang ilmu agama itu sangat banyak. Di antaranya al-aiqul awal, yang pertama adamul ikhlasi fit talab. Adamul ikhlas fit talab. Tidak ada keikhlasan dalam belajar. Tidak ada keikhlasan ketika belajar. Keikhlasan ya kawan merupakan sebuah perkara yang sangat inti dalam amal-amal manusia. Dan keikhlasan memiliki peran yang sangat besar
dalam keistiqomahan seorang dalam melaksanakan sebuah amalan. Dan Nabi SAW mengkaitkan hasil yang akan didapatkan oleh seorang hamba dengan niatnya, sebagaimana hal itu disampaikan dalam hadis Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya, dan hanyalah seorang itu akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, meninggalkan kampung halamannya yang jelek, menuju tempat lain yang lebih bagus karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya menjadi hijrah yang mulia, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang dia inginkan, awimra'atin yankihuha, atau hanya semata-mata ingin mendapatkan wanita yang mau dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan itu pun kalau dia mendapatkannya. Lihat, hijrah merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia. Akan tetapi apa yang dia dapatkan dari hijrah itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka niat diperhatikan. Kata Imam Ahmad tadi, ilmu tidak ada yang menandinginya suatu apapun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang niatnya bagus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Kenapa kamu kesini? Saya tuh sebetulnya malas mondok itu. Nah terus ngapain di sini? Ibu toh. Coba kalau ibu nggak maksa, moh. Kamu ngapa kesini? Oh, kemarin saya dengar teman wanita saya yang saya kagumi mondok. Saya ikutlah. Siapa tahu nanti saya bisa mendapatkan dia. Nanti kan bisa melanjutkan hubungan kita, kan itu. Subhanallah. Itu niat-niat yang jelek. Hingga akhirnya nanti kalau niatnya sudah seperti itu, akan terwujud dalam amalan. Yang ngintip lah. Ada di antara antum yang ngintip. Subhanallah. Antum gak perlu ngintip. Itu dosa. Dan itu akan kita bahas nanti, termasuk penghalang mendapatkan ilmu. Jadi yang pertama, penghalang ilmu adalah ketika seorang mencari ilmu tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bagian-bagian dunia yang dia inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, sebab amalan manusia, usaha manusia itu berbeda-beda, sangat banyak. Di antaranya adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu ada pada seorang, maka dia akan bisa istiqomah dalam mengerjakannya. Tapi ketika amalan itu tidak ikhlas karena Allah, hanya karena dunia, maka amalan itu akan mandek ketika dunia itu sudah hilang dari dirinya. Kan begitu. Kalau antum kesini hanya ingin mengejar akhwat, kalau akhwatnya pergi, antum akan ikut pergi. Kalau antum kesini karena dipaksa oleh ibu, ketika ibu sudah qadarullah meninggal dunia, tidak ada yang memaksa lagi, antum akan berhenti dari ilmu, terputus kemuliaan-kemuliaan ilmu.
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, man talabal ilma ibtigha'al akhirah adrakaha, wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fahuwa hadduhu minhu. Barang siapa yang mencari ilmu untuk mencari akhirat karena ingin mendapatkan akhirat, adrakaha, dia akan mendapatkan akhirat itu. Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya, dan barang siapa yang mencari ilmu hanya untuk mendapatkan dunia, fahuwa hadduhu minhu, maka dunia lah yang akan dia dapatkan. Kalau kita mendapatkan dunia, ya kawan, mau kita bawa kemana? Mau kita bawa kemana? Nggak akan kita bawa kemana-mana. Ketika kita meninggal dunia, dunia itu akan kita tinggalkan. Bahkan sebelum kita meninggalkan dunia, terkadang dunia itu telah meninggalkan kita duluan. Maka yang pertama harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita belajar? Imam Ahmad menerangkan, niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu dua. Satu, dengan meniatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian setelah kebodohan dari diri kita terangkat, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari saudara-saudara kita, ibu, bapak, kakak, adik, serta kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang lain, kemudian secara umum kepada umat manusia. Kemudian penghalang yang kedua, at-taswif. At-taswif. Apa taswif itu? Sikap menunda-nunda. Saya tuh pengen hafalan Quran. Nantilah, nanti sore insya Allah tak hafalkan. Sudah sore, belum mood, besok lah. Udah besok, wah ada kerjaan lain, lusa. Udah lusa, diajak main bola. Pekan depan lah. Wah nantilah bulan depan. Kok nggak bisa-bisa ya? Nantilah, kalau saya sudah pengabdian, saya mau menghafalkan Al-Quran, habis. Ketika sudah sampai pengabdian, wah banyak tugas, nggak jadi lagi. Akhirnya nggak selesai-selesai itu Al-Quran. Cuma dipajang dalam rak sampai dihuni oleh penghuni yang lain. Laba-laba, kan begitu. Ini diantara penghalang seorang dari ilmu. Dia sudah punya niat untuk mencari ilmu, menghafal Al-Quran, belajar di ma'had atau yang lainnya, tapi masih ditunda-tunda. Masih ditunda-tunda. Subhanallah. Dikatakan oleh salaf kita yang saleh, iyyakum wat-taswif fa innahu jundun min junudi iblis. Berhati-hatilah kalian dari yang namanya taswif, sikap menunda-nunda. Karena itu adalah salah satu pasukan dari pasukannya iblis. La'natullahi alaihi. Jelas? Berhati-hatilah kalian dari sikap menunda-nunda. Karena sikap menunda-nunda itu adalah salah satu jundun, pasukan dari pasukannya iblis. La'natullahi alaih. Di masa-masa kita ya kawan, di masa muda ini, Allah persiapkan akal kita untuk menghafal. Maka perbanyaklah menghafal. Pemahaman itu terkadang lebih susah. Maka sekarang gunakan dengan baik untuk menghafal Al-Quran, hadis, matan-matan, menghafal pelajaran-pelajaran, dihafal. Jangan disia-siakan. Dan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersegera dalam mengambil kebaikan. Apalagi kita sekarang dalam kebaikan yang sangat luar biasa, yaitu menuntut ilmu agama, maka bersegera. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastabiqu al-khairat. Allah tidak mengatakan asri'u, bersegeralah, enggak.
Allah katakan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau seorang bersegera, itu belum tentu dia mengerahkan maksimal apa yang dia punya. Tapi kalau berlomba-lomba, maka dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin mengeluarkan apa yang dia miliki supaya bisa mencapai tujuan, supaya bisa menjadi juara satu, supaya bisa menjadi yang terbaik. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqal, kemudian mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang gharib, asing, orang yang merantau, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang merantau, dia memiliki tujuan. Apa tujuannya? Mengumpulkan uang yang banyak, kemudian dibawa pulang di rumah, di kampung halaman untuk membangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu. Kan begitu. Antum kesini merantau. Tujuan merantau antum di sini bukan untuk mencari dunia, bukan untuk berdagang, bukan untuk bisnis, bukan untuk cari duit, tapi untuk mencari ilmu. Maka disiapkan. Nanti ketika sudah dapat, bawa pulang, ditanam di rumah biar menyebar ke orang-orang di sana. Ketika itu Abdullah bin Umar juga mengatakan, idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Maknanya, jangan tunda-tunda amalan itu. Karena boleh jadi sebelum memasuki waktu pagi, engkau sudah mendapatkan kesibukan yang lain, atau engkau sudah keburu meninggal dunia, sehingga kebaikan itu tidak bisa dikerjakan. Dan ketika engkau berada di waktu subuh, maka jangan tunda-tunda sampai datang waktu sore. Karena bisa jadi subuh ditunda, di zuhur, qadarullah, terjadi perkara yang tidak diinginkan, terhalang dari kebaikan. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Gunakan, maksimalkan ketika engkau sehat sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kita semua akan mati, ya kawan. Dan ketika mati, tidak ada lagi yang namanya amal, tidak ada lagi namanya persiapan, tinggal melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Maka sebelum masa-masa itu datang, segera kerjakan hal-hal yang bermanfaat. Dalam sebuah syair dikatakan, wa ayyamul hadatsati faghtanimha ala innal hadatsati la tadumu. Dan hari-hari atau masa-masa muda manfaatkan dengan baik. Ketahuilah, masa muda itu tidak berlangsung lama, tidak berlangsung lama. Dan orang-orang yang sekarang sudah tua, yang kemarin di masa mudanya berfoya-foya, tidak memaksimalkan masa mudanya, sekarang banyak yang mengeluh, menyesal, seandainya dulu saya gunakan masa muda dengan baik. Laita syabab ya'ud yawman fa akhbiruhum bima fa'ala al-mashibu. Kan gitu. Duhai, kalaulah masa muda itu bisa balik lagi, tentu saya akan kabarkan kepada orang-orang muda ini apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah beruban. Apa yang mereka lakukan? Menyesal. Menyesal. Demi Allah menyesal. Banyak orang yang menyampaikan kepada kita. Sehingga ketika mereka sudah menyesal di waktu tua, mereka punya harapan satu. Apa itu? Anak-anak mereka, antum-antum ini. Jangan sampai antum
bernasib sama seperti orang tuanya, maka dimaksimalkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-ilmu fi s-sighari kan naqshi alal hajar. Menuntut ilmu di waktu muda itu ibarat memahat, mengukir di atas batu. Mananya, mengukir di atas batu itu susah atau mudah? Susah. Susah toh? Pernah mengukir? Belum. Susah. Tapi ketika ukiran itu sudah jadi, mudah hilang? Susah hilangnya. Dan itu mujarrab. Ketika kita hafalkan matan ini, matan itu, ilmu ini, ilmu itu, hadis ini, hadis itu di masa muda, pertama kali menghafal susah. Tapi ketika kita sudah dewasa, ternyata apa yang kita hafalkan di masa muda itu yang selalu kita bawa di masa tua. Maka sekarang gunakan dengan baik Al-Qur'annya, hadisnya, ilmu-ilmu yang lain dihafalkan. Beda dengan kalau kita belajar di masa muda. Katanya kalau belajar di masa muda itu sama aja mengukir di atas air. Ngukir belum selesai sudah hilang. Gitu loh. Iya, antum nanya orang-orang yang sudah tua itu, atau ajak orang tua antum, Pak, ayo kita tandingan hafalan. Hari ini cepet-cepetan, siapa yang bisa menghafal satu ayat? Yakin antum duluan. Ketika sudah selesai waktunya, coba dites lagi. Hafalan mereka sudah hilang, antum masih memilikinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah al-kibr, sombong. Kesombongan ini merupakan penghalang terbesar dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya salaf kita mengatakan, la yanalul ilma mustakbir wala mustahin. Mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan manusia. Satu, orang yang sombong. Kedua, orang yang malu-malu, pemalu. Nggak akan dapat ilmu. Datang ke majelis ilmu, siapa yang ngisi? Fulan. Nah, fulan. Dia loh lebih kecil daripada saya. Masa iya saya mau belajar sama dia? Siapa ustadznya? Ustadz fulan. Ustadz fulan, kalau jelasin nggak jelas, nggak tahu mana ujung mana pangkalnya. Ini sombong. Ustadz fulan bikin ngantuk, sehingga malas lah, mendingan bolos. Ini sombong. Kesombongan itu akan menghalangi seorang dari ilmu agama. Dan secara umum, kemaksiatan yang kita lakukan adalah penghalang dari ilmu agama. Suatu ketika Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya pernah mengadu kepada guruku yang bernama Al-Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku pun memberikan wejangan, nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Faqal, dia mengatakan, fa innal ilma nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka dijaga, jangan mudah-mudahan bermaksiat. Apa contoh maksiat itu? Meninggalkan sholat, suka ngintipin akhwat, pacaran, apalagi? Ini kasus-kasus antum aja yang saya sebutkan. Apalagi? Nyumput, merokok, nyanyi, diskoan, santri diskoan, ya. Lucu. Apalagi misalkan suka dengan temannya sendiri,
Wah, ini teman saya kok agak cantik-cantik piye. Murdun, bahasa Arabnya itu murdun, laki-laki tapi kelihatan cantik. Amrod, maka hati-hati. Apalagi banyak kemaksiatan itu akan menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu. Dan di antara kemaksiatan yang besar dalam menghalangi ilmu adalah kesombongan. Maka hati-hati dari sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Saya akan palingkan manusia itu, saya akan palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi tanpa hak. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Ai ahrimuhum fahmal Qur'an." Saya akan haramkan baginya, saya akan halangi dia dari memahami Al-Qur'anul Karim. Dihalangi dari ilmu. Meskipun dia punya hafal Al-Quran, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia hafalkan. Sehingga dia akan menjadi orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah bukan karena dia bodoh. Orang-orang Yahudi dia orang-orang yang berilmu. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Maka perhatikan, jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal wa man lam yarfa najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah taala, barang siapa yang mensucikan hatinya dari dosa-dosa maksiat, maka disitulah ilmu akan menetap. Dan barang siapa yang tidak bisa membersihkan hatinya dari dosa-dosa dan maksiat, ilmu akan pergi meninggalkannya, wassalam, dadah. Maka dijaga hati diri kita dari maksiat-maksiat. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, dan ini kayaknya kemarin disampaikan Ustaz Wahyu Hidayat hafizahullah, Sal ibn Abdullah At-Tustari mengatakan, haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Haram bagi hati itu untuk dimasuki oleh ilmu syar'i, cahaya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalamnya terdapat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat itu ibarat penghalang. Semakin banyak maksiat maka semakin banyak penghalang. Ketika penghalang itu banyak, ilmu akan semakin sulit masuk. Ketika maksiat itu semakin hilang dan hilang, maka ilmu akan semakin mudah. Ketika tidak ada sama sekali, maka sangat mudah ilmu itu akan masuk. Maka perhatikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita agak bercepat karena waktunya semakin habis. Al-aqrur rabi', penghalang yang keempat, isti'jalul thamari wa adamus sabr. Buru-buru pingin dapat hasil dan tidak sabar. Buru-buru pingin dapat hasil dan tidak sabar. Ini penyakit. Pinginnya belajar setahun sudah jadi Ustaz Abu Hamam. Pinginnya belajar setahun, sudah pingin jadi kayak ulama kibar. Enggak. Ilmu itu butuh kesabaran dan butuh waktu yang panjang. Tidak bisa didapatkan hanya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Salah seorang salaf kita mengatakan, saya melakukan perjalanan menuntut ilmu selama 30 tahun. Antum berapa tahun di sini? Berapa tahun? Sehari. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum ada apa-apanya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zaka'un wa hirsun
wajtihadun wa bulghatun wa sahbatul ustadzi wa tuluz zamani. Ini 6 perkara. Kalau kita mau mendapatkan ilmu, dapatkan ini. 1, kecerdasan. Kecerdasan ini ada yang memang sudah Allah berikan sejak lahir, ada yang perlu diusahakan. Dan rata-rata kita kayaknya perlu diusahakan. Ada ya kawan, manusia itu, anak kecil itu sejak lahir sudah Allah berikan kecerdasan. Kalau ngapal cepat. Ada yang kalau menghafal butuh diulang 10 kali, 20 kali. Nah, ketika seorang yang memiliki kecerdasan yang kedua, lama, itu kalau terus dilatih, dia akan bisa menyaingi orang yang memiliki kecerdasan sejak awal. Maka dilatih. Zakaun wa hirsun, semangat. Maka semangat, jangan malas. Wajtihadun, apa ijtihad? Kesungguhan, jihad, berperang, kan gitu. Jihad. Wabulghatun, bekal yang cukup, tidak poya-poya. Nih, kata Imam Syafi'i dan imam yang lain seperti Imam Malik mengatakan yang maknanya seorang tidak akan mendapatkan ilmu sebelum dia merasakan rasanya kefakiran, rasanya kekurangan. Maka jangan poya-poya. Mi, apa? Uang saya udah habis. Ya, dikirim insyaallah. Jangan lupa Mi ya, jajannya mie 1 kardus. Apalagi coklatos 2 pak. Apalagi jajannya pokoknya 1 karung. Subhanallah. Jangan poya-poya, yang cukup. Ada ya kawan. Santri itu kadang kalau orang tuanya datang, jajannya sak gudang. Mau dibagi sama temannya enggak mau, pelit. Oh, enak aja. Ini lo punya saya. Akhirnya jamuran. Ada loh. Saya pernah dapat kisah kayak itu. Akhirnya jamuran, betul jamuran. Subhanallah. Nah, jadi butuh kesabaran. Wa bulghatun wa suhbatul ustadzi, dan bersama ustadz, harus dengan guru. Nggak bisa belajar sendiri, harus dengan guru. Kemudian wa tuluz zamani, panjang waktunya itu. Jadi nggak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun kemudian jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nggak bisa, harus lama waktunya. Maka sabar, harus sabar. Maka butuh dengan kesabaran. Sebagaimana dikatakan la yustata'u al-ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai leha-leha, males-malesan, tidur aja nggak bisa. Harus dengan perjuangan, harus dengan melembur. Dalam sebuah syair dikatakan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahiral layali, faman ramal ula min ghairi kaddin da'al umra fi talabil muhali. Sesuai dengan perjuangan, kesusahan yang dia kerjakan, ilmu itu atau kemuliaan itu akan didapatkan. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan, dia pasti akan menghidupkan malam-malamnya. Barang siapa yang menginginkan sebuah kemuliaan, derajat yang tinggi, tanpa harus ada pengorbanan, kesusahan, kepayahan, dia hanya akan menyia-nyiakan waktunya, umurnya untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Antum pengen jadi orang kaya, duduk, tidur, jadi kaya? Nggak bisa. Apalagi ini ilmu agama. Kemudian yang kelima, suhbatus su', teman yang jelek. Teman ya ikhwan, itu sangat berpengaruh kepada diri seorang. Betapa banyak orang yang tadinya baik jadi jelek gara-gara teman. Dan betapa banyak orang yang tadinya jelek jadi baik gara-gara teman. Orang ini pertama datang, wah semangatnya Masya Allah, tidaklah dia duduk salat kecuali di saf pertama.
misalkan gitu. Tapi karena temannya jelek, males-malesan, dia ikut males-malesan. Semangat ngapal, dibilang, lah ngapain ngapal, malas akhirnya. Lagi belajar, nanti lagi belajarnya, ayo main bola. Main bola. Saya punya rencana bagus. Apa itu? Kabur. Ikut kabur. Tadinya dia alim, saleh, ngelihat jilbab itu ndredeg, tapi karena temannya selalu bersamanya itu jelek, akhirnya bukan hanya jilbabnya yang dia lihat, tapi hal-hal yang haram yang lainnya dia lihat. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu ikut dengan agama temannya, maka lihatlah siapa teman-teman kalian. Orang yang datang ke ma'had ini tidak semuanya baik. Ingat, orang yang datang ke ma'had ini tidak semuanya baik. Loh kok tahu? Kalau dari tampang-tampang antum, maka insya Allah semua terlihat baik. Pakai peci, pakai jubah, bagus. Tapi siapa yang tahu di sini? Siapa yang tahu di sini? Enggak ada yang tahu kecuali dia sendiri, ba'dallahi azza wa jal. Maka lihat, antum berteman dengan si A, ternyata dia jelek, selalu malas-malasan, mengajak kejelekan, tinggalkan. Kalau tidak segera ditinggalkan, antum yang akan ikut jelek, demi Allah. Maka perhatikan. Tapi kalau temannya yang semangat, insya Allah akan ikut semangat, meskipun gak bisa-bisa, kan begitu. Nah, maka diperhatikan. Makanya nanti di yaumul qiyamah banyak orang-orang menyesal gara-gara salah mencari teman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala ayadihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli khalila. Dan di hari orang-orang yang zalim mereka gigit jari. Tanda apa? Menyesal. Dia mengatakan, ya laitani, duhai, andaikan ketika di dunia dahulu ittakhadtu ma'ar rasuli khalila, saya jadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teman. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila, duhai, andai saja saya enggak teman sama si A ini. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Si A ini ternyata telah membuatku menyimpang, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah peringatan itu datang. Kan begitu. Menyesal. Maka sebelum itu datang, perhatikan teman-teman kalian. Jangan asal berteman. Berteman itu jangan karena wah dia jajannya banyak. Jangan. Bahkan biasakan berteman dengan orang-orang yang fakir. Itu akan melembutkan hati. Orang yang fakir juga baik. Jangan orang fakir tapi nggak baik. Jadi teman yang baik itu diperhatikan. Jangan asal-asal pilih teman. Jangan mentang-mentang dia ganteng, dia kaya, kalau kesini diantarkan mobil, kemudian wah teman sama dia kayaknya enak. Belum tentu. Bisa jadi dia pulang antum ditinggal. Kan begitu. Kemudian yang keenam, ada mutadarruj fit talab. Tidak tadarruj. Apa tadarruj itu? Apa? Nah, jamil. Tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Ilmu ini ikhwan, gunung, ibarat gunung yang sangat besar. Antum gak mungkin langsung bisa sampai ke atasnya sebelum antum kesulitan mendakinya. Kan begitu. Maka jangan pernah berharap antum langsung naik ke puncak gunung sebelum antum susah mendaki melewati jalan yang terjal. Harus setahap demi setahap. Dari anak tangga pertama ke anak tangga yang kedua.
Kalau dalam bahasa Arab misalkan contohnya awal belajar di sini pakai mukhtarat. Kalau masih belajar mukhtarat, fokuslah di situ. Jangan coba-coba buka Alfiyah Ibnu Malik. Habis antum. Belajar fikih dasar belum tahu, yang dibuka Fathul Bari. Muntah. Nggak cocok. Makanannya nggak tepat. Antum masih bayi, makannya bubur, jangan nasi goreng. Nasi goreng enak, sate gulai enak, tapi kalau dimakan oleh bayi, apa yang terjadi? Minimal sakit, bisa jadi mati. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan ta'mul kibari summus sighar. Makanan yang itu enak bagi orang dewasa bisa jadi racun bagi anak-anak yang masih kecil. Kita makan nasi goreng yang pedas, ada dagingnya, wah seneng. Kasihkan bayi, besok nggak bisa apa-apa dia. Maka bertahap, sedikit demi sedikit. Dari situ ya kawan, tadi butuh waktu yang lama. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung seret sampai ke atas, nggak bisa. Dan itu sejarah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Kita tahu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali brek atau sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mengatakan, kenapa sih Al-Quran itu tidak diturunkan sekali brek saja kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah menjawab, kadzalika, demikianlah, linutsabbita bihi fu'adak, untuk supaya kami mengokohkan hatimu. Jadi dengan sedikit demi sedikit ilmu itu akan kokoh. Menghafal pertama satu ayat, sudah lancar tambah satu lagi. Jangan langsung satu Al-Quran antum habiskan, nggak ketemu. Nah, al-ilmu in akhadtahu jumlatan dhahaba minka jumlah. Ilmu itu kalau diambil sekaligus, dia juga akan hilang sekaligus. Antum selama 1 tahun menghafal sedikit, nanti di ujung tahun ilmu ini akan ada. Tapi kalau di awal tahun antum nggak pernah menghafal, kemudian ketika mau imtihan baru antum mau menghafal, pokoknya ini insya Allah bisa hafalkan dalam waktu 1 malam. Yakin setelah ulangan selesai, di sini titik keluar kelas, hilang itu ilmu. Kalau nggak percaya, cobalah. Jangan kasihan. Dicoba yang pertama, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah, tarkul i'timadi 'ala Allah. Tidak menyandarkan diri kepada Allah. Tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara paling besarnya penghalang seorang dari ilmu adalah ketika seorang mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, terputus dari Allah. Ya kawan, ilmu itu milik siapa? Allah. Ilmu itu milik Allah. Kalau kita tidak bersandar dan tidak meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah memberikannya kepada kita. Kita bisa ini, bisa itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang cerdas, bukan karena kita yang wah, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita tidak bisa apa-apa. Allah adalah zat yang maha kaya, sedangkan kita adalah manusia yang sangat fakir. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berilmu, sedangkan kita adalah manusia yang sangat bodoh.
Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, sedangkan kita adalah manusia yang sangat zalim. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah lah yang maha esa, Allah tempat bergantung. Apa makna as-samad? Zat yang sempurna dari segala sisinya, tidak butuh kepada makhluknya, makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusannya. Kita butuh kepada Allah dalam ilmu ini, maka sandarkan diri kita kepada Allah, selalu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan saya yang pintar, saya yang cerdas, saya yang hebat, saya yang kuat, saya yang... Itu ghurur, itu ketertipuan yang nantinya akan membuat kita binasa. Awal kebinasaan seorang manusia adalah ketika dia merasa dirinya kaya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu akan melampaui batas binasa. Kapan? Ketika dia merasa dirinya kaya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Qarun, tadinya umatnya Musa, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perbendaharaan dunia yang begitu banyak kepadanya, dia tidak sandarkan kepada Allah, tapi sandarkan kepada dirinya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini ya wajar, saya itu punya ilmu, saya cerdas, saya pintar kok, wajar kalau dapat harta yang sebanyak ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan dia. Kan begitu. Fir'aun sama. Maka selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa tanpa Allah. Wallahi laulallah, demi Allah, seandainya bukan karena pertolongan Allah, ma sallaina, kita gak akan bisa salat. Wala sumna, kita gak akan bisa berpuasa. Wala tasaddaqna, kita tidak akan bisa bersedekah. Kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Isti'anah itu termasuk ibadah? Iya. Seandainya Allah mengatakan iyyaka na'budu, titik, cukup. Tapi kenapa Allah pisahkan? Setelah disebutkan ibadah kemudian isti'anah, karena manusia selalu butuh untuk minta tolong kepada Allah. Fa innahu illam yu'inhullah, karena seandainya Allah tidak menolong kita, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, baik melakukan perintah-perintah Allah ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa belajar. Jangankan kok kita ya kawan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mulia, orang yang Allah bimbing dengan wahyu dari atas langit sana, selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kan gitu. Setiap subuh Nabi SAW membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, bukan saya ya, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu an untuk mengatakan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan menegakkan yang lainnya, dengan rahmatmu aku beristighasah, meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku. Coba, perbaikilah ya Allah semua urusanku. Kenapa ini diajarkan? Menunjukkan bahwa kita tidak bisa mendapatkan kebaikan apapun untuk diri kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, karena dan janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata.
Kenapa ya kawan? Karena kita tidak punya apa-apa. Kita fakir, nggak punya apa-apa. Allah yang punya. Kita tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita, kita tidak bisa memberikan madarat kepada diri kita. Wa faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Kita bodoh, nggak punya ilmu, maka nggak bisa memberikan ilmu. Kita nggak punya duit, nggak bisa memberikan duit. Sedangkan yang punya ilmu, maha kaya, maha mampu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah, Zat yang maha kaya. Selalu berdoa kepadanya, jangan pernah bosan. Nah, itu beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang perkara-perkara yang bisa menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu atau mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Ini hanya sebagian kecil, bukan pembatasan. Di sana masih banyak poin-poin penting tentang penghalang-penghalang ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita. Namun mudah-mudahan ini bisa mewakilinya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, selalu mengarahkan kita untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diridhoi olehnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari perkara-perkara yang dibenci, dimurkai, dan yang menyimpang dari agamanya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.